Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah yang membuktikan, yang membuahkan amal soleh sebagai bukti bahwa kita ini takut kepada Allah. Buah daripada ilmu yaitu mengamalkannya, yaitu takut kepada Allah, yaitu mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mengharap kepadanya, kemudian mengagungkan Allah, mencintainya, takut kepada Allah. Walihadza yanbaghi ala thalibil ilm, oleh karena itu selayaknya bagi thalibul ilm, bagi penuntut ilmu, an yattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala wa an ya'mala ala an yakuna min ahlil khasyati fil ghaibi wasyahadati. Karena itu selayaknya bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu siapa? Penuntut ilmu itu santri dan ustadz. Seringkali para ustadz, para dai kalau menyebut penuntut ilmu mengkhususkan santri saja. Adapun dirinya dia golongkan pada golongan para ulama, yaitu bukan thalibul ilm. Thalibul ilm itu adalah santri dan guru, santri dan ustadz, atau murid dan ulama. Itu thalibul ilm. Jadi kalau nasihat-nasihatnya para ulama, adabnya thalibul ilm, adabnya alim muta'allim, dua-duanya masuk dalam hukum-hukum, masuk dalam adab-adab ilmu. Sebagaimana penuntut ilmu santri, murid dituntut untuk adab-adab ilmu, ikhlas mengamalkan ilmu dan lain-lainnya, maka sebelum itu bahkan guru, alim, mudarris atau ustaz, lebih dulu dia dianjurkan, diperintah, dituntut untuk ikhlas dan mengamalkan ilmu. Maka seharusnya bagi penuntut ilmu, artinya apa? Kalau beliau Ibnu Baz mengatakan hendaknya penuntut ilmu, maksudnya hendaknya saya dan kalian begitu. Hendaknya saya, alim, Ibnu Baz dan semisalnya, bahkan di atasnya Ibnu Baz, bahkan sampai kepada Abu Bakar, seluruh thalibul ilm hendaknya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa an ya'mala ala an yakuna min ahlil khasyati, harus dia beramal, hendaknya dia menjadi orang yang ahli khasyah. Ahli khasyah bukan hanya sekedar takut saja, tapi ahli takut. Tidak seperti sebagaimana kita tidak hanya bisa memasak tapi ahli masak, tidak hanya bisa mencukur tapi ahli mencukur, tidak hanya
tidak hanya bisa bikin rumah, tapi tukang bikin rumah, tukang batu, tukang kayu, tukang bangunan, ahli bangunan. Kan begitu. Ahli khasyati fil ghaibi wasyahadati. Baik dia sendirian tidak dilihat orang maupun dilihat orang. Hendaknya menunjukkan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh keadaan. Adapun dia takut kepada Allah di pandangan manusia, adapun tidak dipandang manusia dia tidak takut kepada Allah, maka ini berarti ilmunya belum berbuah. Buahnya ilmu belum ada. Harus takut kepada Allah dua-duanya, yaitu fil ghaibi wasyahadati. Wa zamanuna hadza zamanu fitan. Wa ja'at umurun atharat hatta ala talabatil ilmi wa atharat hatta ala khasyatihim lillahi subhanahu wa ta'ala. Zaman kita ini, zaman kita sekarang zaman fitnah. Fitnah itu kerusakan yang banyak, kerusakan menimpa di mana-mana. Dan datang perkara-perkara mempengaruhi, merusak penuntut ilmu, merusak santri dan guru-guru. Mempengaruhi ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala berpengaruh luar biasa, sehingga takut kepada Allah seakan hilang, seakan tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi sarana, gampangnya sarana maksiat sekarang. Zamanuna hadza zamanun fihi fitanun katsiratun jiddan wal ajhizatu hadhihi jarrat sururan ala katsirin minan nasi bima fiha min mawaqi'a wa ma fiha min subuhatin wa ma fiha min syahawatin. Zaman kita sekarang, zaman fitnah. Lihat ini alat-alat sarana sekarang kita ini. Sarana kita sekarang ini. Sarana milik saya ini. Atau siapa saja yang punya sarana-sarana sekarang. Terserah kita. Kita mau pakai untuk takut kepada Allah atau untuk kita berani kepada Allah. Dan orang-orang soleh bahkan dipakai untuk maksiat kepada Allah lebih banyak daripada untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mau datangkan sarana-sarana sekarang, fasilitas sekarang, HP, mau datangkan keburukan yang sangat banyak pada manusia. Di dalamnya Anda tahu sendiri. Anak kecil saja tahu, apalagi anak yang besar. Subuhat. Subuhat itu apa? Kerusakan ilmu, kerusakan akidah, kerusakan agama. Kemudian syahwat, rusaknya amal. Ilmu rusak dengan subuhat, akidah rusak dengan subuhat, iman rusak dengan subuhat, karena di dalamnya menyebarkan akidah kekafiran, menyebarkan agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi, paham-paham, mengajarkan meminta tolong kepada selain Allah, mengajarkan minta tolong kepada balfir, meminta tolong kepada na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Itu salah satu contoh mengajarkan bagaimana orang itu lepas dari agamanya, lepas dari akhlak, kemudian syahwat, amal rusak, yang dipikir bagaimana mau meraih dunia, bagaimana mau makan enak dan sebanyak-banyaknya, mau memakai, mau berpakaian yang sebanyak-banyaknya, semahal-mahalnya, dan mau memiliki rumah, mau memiliki kendaraan, mau bersaing dalam urusan dunia sebanyak-banyaknya, semahal-mahalnya, yaitu syahwat. Kemudian bagaimana mau memenuhi nafsu mata, nafsu telinga, nafsu mata melihat, nafsu telinga mendengar, nafsu syahwat dilampiaskan, semuanya lewat sarana-sarana tersebut. Adapun ajakan kepada Allah, hatta santri saja belum tentu dia terajak kepada Allah Azza wa Jalla dengan sarana itu. Namanya saja sarana-sarana itu menyimpan Quran, menyimpan hadis, tapi santri lebih banyak dia 24 jam bersama HP-nya, lebih banyak dia bersama setan daripada bersama Quran, bersama hadis. Santri-santri yang punya HP, hari-harinya adalah game, adalah tontonan, adalah musik, adalah nyanyian. Ketika ketemu dengan ustadznya saja atau pengurus pesantren, baru dia matikan, dia, ini ustadz saya dengar Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Fitnah luar biasa.
Fitnah luar biasa. Santri 24 jam pegang HP. Tidak kedengaran Qur'annya kecuali ketika dia melihat ketemu dengan ustadznya. Cepat-cepat dia matikan musiknya, nyanyiannya. Baru dia setel Qur'annya. Allahu Akbar. Bagaimana kita ini? 24 jam. 1 menit 1 detik untuk kita mendengarkan Quran. Dan itu pun karena kita takut dan ketemu guru, ketemu ustadz. La haula wala quwata illa billah. Atau kedapatan orang tuanya. Ini zaman kita zaman fitnah. Zaman fitnah. Makanya kita bicara ikhlas, bicara takut kepada Allah, bicara amal soleh. Seakan-akan orang sekarang, kamu itu bicara di mana? Kamu itu ada di alam apa kamu itu? Tapi kita tidak usah pusing dengan itu. Pokoknya kita berilmu, beramal soleh, berdakwah, menasihati. Tidak usah mengurusi fitnah, tidak usah mengurusi zaman. Pokoknya pelajari agama Allah, amalkan, dakwakan, selesai. Adapun kamu memikirkan amalnya manusia, keadaan manusia, itu bukan urusanmu. Allah yang menghendaki itu semuanya. Takdir Allah baik dan buruk. Yang wajib bagi kita adalah jalani takdirmu, yaitu perintah Allah kamu amalkan, larangan Allah kamu tinggalkan. Musibah yang menimpamu, sabar. Itu kewajiban kita di dunia ini. Sarana-sarana yang penuh dengan subuhat dan syahwat, merusak akidah, merusak ilmu, merusak amal soleh. Wa tajidu ma yu'raful ana bil khalwatil asriyati. Kamu dapati sekarang yang dikenal dengan khalwa zaman modern. Khalwa menyendiri, khalwa sendirian. Rasulullah dulu khalwa di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang zaman HP, khalwa dengan HP bertaruh dengan setan. Mau melihat apa saja, mau mendengar apa saja, mau main apa saja. La haula wala quwata illa billah. Maka nalaha wujudun fi zamanin sabiqin. Yang mana alat-alat ini semua tidak ada zaman dulu. Zaman dulu tidak ada. Zaman kita saja dulu kanak-kanak SD, SMP sampai kita SMA 30 tahunan lalu, 20 bahkan 20-an 30 tahun lalu, apalagi 40-50 tahun lalu. Kalau sudah maghrib itu rumah-rumah itu yang terdengar bacaan Quran. Rumah-rumah itu bapak, ibu, anak yang terdengar adalah bacaan Quran kalau sudah maghrib, kalau sudah malam. Sekarang ini 24 jam siang malam yang terdengar adalah televisi yang terdengar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Tidak ada zaman ini dulu. Alat-alat sekarang tidak ada zaman-zaman dulu. Ada zaman kita sekarang. Ini ujian berat bagi penuntut ilmu. Al-khalwatu ma'al ma'asi, yaitu bersepi, khalwa, bersendirian dengan maksiat. La haula wala quwata illa billah. Yajlisu fil ghurfati wa yughliqul baba wa yaftahu ala mawaqi'a maubu'atin qadhiratin. Di mana seorang memiliki alat-alat itu, kemudian dia berada di kamarnya, menutup pintunya, membuka apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, yang penuh dengan wabah, yang penuh dengan bala, yang kotor. Rusaknya akidah, rusaknya akhlak, rusaknya subhanallah. Madama annahu tuma'anna annal baba mughlaqun. Selama dia tenang, pintu tertutup, tidak ada yang melihat, dia aman. Adapun penglihatan Allah Azza wa Jalla, itu nomor terakhir. Makanya ini pentingnya kita belajar akidah, belajar iman. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau kita ini punya akidah, punya keimanan, punya keyakinan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, ya akhi, kita tidak berani, kita tidak terdorong untuk memperlihatkan Allah sesuatu yang tidak diridhoinya. Kita tidak suka memperlihatkan Allah Azza wa Jalla sesuatu yang dimurkainya. Kita tidak suka memperdengarkan Allah sesuatu yang Allah murkai, yang tidak diridhoinya. Ini kalau kita punya akidah keimanan bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Al-Quran penuh dengan Allah sami'un basirun. Innallaha sami'un basirun. Wa kana Allah aliman hakima. Penuh dengan ayat-ayat itu. Sami'an khabir, kana Allahu
Sami'an basira. Penuh dengan ayat-ayat yang seperti itu. Allahu Akbar. Ittaqillaha ya Abdullah. Ittaqillaha ya talibal ilmi. Takutlah kepada Allah, hai Abdullah. Ini nasihatnya Ibnu Baz. Ini nasihatnya Syekh Abdul Razak. Dan sebelum itu ini nasihatnya Allah, nasihatnya Nabi, nasihatnya Quran. Hadis penuh dengan takwa Allah. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Takutlah kepada Allah, hai penuntut ilmu, hai santri, hai guru agama, hai orang yang belajar agama, hai yang mempelajari agama, hai yang mengajarkan agama. Takutlah kepada Allah. Raqibillah subhanahu wa ta'ala. Nah, awasi Allah, jaga Allah subhanahu, maha suci, maha tinggi. Wastahdir ru'yatallahi laka wattila'ahu alaika wa ilmahu bika fi khalwatika wa jalwatika fi sirrika wa alaniyatika. Hadirkan pada dirimu bahwa Allah melihat kamu. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Allah mentelaah, mengetahui, melihat keadaanmu, baik kamu sendiri maupun di depan manusia. Kamu rahasia, kamu terang-terangan, Allah mengetahui. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi kalian, sama saja kalian itu yang merahasiakan perkataan baik dia rahasiakan, Allah tahu akan membalasnya, atau perkataan buruk dia rahasiakan, Allah pun tahu mendengarnya, Allah akan membalasnya dengan kejelekan perkataannya itu. Ataupun dia terang-terangan mengatakannya, ataupun dia sembunyi di malam hari, di siang hari, malam hari dalam kegelapan, Allah mau mengetahuinya. Setelah nasihat Allah ini, nah, kemudian tidak ada faedahnya nasihat Allah dalam ayat-ayat Quran. Apakah akan berfaedah bagi kita nasihatnya guru, nasihatnya orang, nasihatnya orang tua? Nah, kalau kita sudah tidak mendengarkan nasihatnya Allah, takut kepada Allah, Allah mengetahui keadaanmu. Ayat-ayat Quran seperti ini jelasnya kita tidak mengambil faedah nasihat darinya, maka selama-lamanya nasihat orang tua tidak akan ada gunanya. Nasihat guru tidak akan ada gunanya, nasihat manusia tidak akan ada gunanya kalau sudah nasihatnya Rasulullah tidak berguna bagi kita. Nasihat Allah sudah tidak berguna bagi kita. Kalau kita tahu nasihatnya, perintahnya Allah di dalam Quran, perintahnya Rasulullah dalam hadisnya adalah misalnya menunaikan sholat, kemudian kita tidak sholat, maka tidak ada gunanya perintahnya bapak ibu, tidak ada perintahnya guru. Gurumu mati-matian menasihati kamu, ayo sholat nah, ayo sholat. Bapakmu, ibumu menasihati kamu, sholat nah, baiklah kamu. Nggak akan ada gunanya selagi kalau kita sudah tidak mengambil guna, tidak mengambil faedah, sudah tidak bermanfaat lagi nasihat-nasihat Allah dalam Quran, dalam hadis. Allah mengatakan dalam Quran, sama saja bagimu hai manusia, mau berbuat maksiat, diketahui manusia atau kamu rahasiakan, kamu sembunyikan di kegelapan malam, di siang hari, Allah mengetahuimu, Allah akan membalasmu. Fayajibu ala talibil ilmi an yastahdiru hadhil wasiyatas saminatal azimata. Yastahdiru annal khasyata hiya ra'sul ilmi. Hendaknya talibul ilmi, santri, guru agama yang belajar agama, yang mengajarkan agama, murid dan guru, santri dan ustadz, semuanya harus menghadirkan nasihat-nasihat Allah ini, nasihatnya Nabi, nasihatnya para ulama ini. Dia hadirkan di dalam hatinya bahwa sesungguhnya takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah adalah pangkalnya ilmu, pokok dasar ilmu. Nah, ilmu harus menghasilkan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mati-matian kita belajar agama, kita belajar Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, usia kita habis di pesantren, kemudian kita tidak takut kepada Allah, tidak akan ada faedahnya, tidak akan ada gunanya. Fa idza kana laisa min ahlil khasyati laisa min ahlil ilmi hatta wa in hafiza uluman aw hafiza mutunan. Kalau orang itu tidak punya rasa takut kepada Allah, dia berani kepada Allah, perintah-perintah Allah dia abaikan,
larangan-larangan Allah dia abaikan, dia langgar, maka ini berarti bukan ahli ilmu, bukan orang yang berilmu, orang yang begini ini. Bukan, artinya bukan santri, bukan ahli agama. Meskipun dia menghafal ilmu yang banyak, dia hafal bahasa Arab, dia hafal nahwu, dia hafal sharaf, dia hafal Quran, dia hafal hadis, kalau dia tidak mau memiliki takut kepada Allah, tidak ada amalnya, bukan ahli ilmu orang itu. Idza lam yakun min ahlil khasyati laisa min ahlil ilmi fa inna ra'sal ilmi huwa khasyatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dia takutnya hanya kepada gurunya saja, dia takutnya kepada bapak ibunya. Ada bapaknya, ada ibunya, ada, oh tidak, maksiat. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, maksiat. Ada gurunya, tidak maksiat. Tidak ada gurunya, dia maksiat. Ada yang melihat manusia, dia tidak maksiat. Tidak ada yang melihat, dia maksiat. Ini berarti bukan orang berilmu orang ini. Bukan santri, bukan guru agama, bukan ahli agama orang ini. Tsumma qala rahimahullahu walihada akhbaran nabiyyu alaihi salatu wassalamu anna min alamati sa'adati an yafqahal abdu fi dinillah. Bahwa alamat, kata Rasulullah SAW, tanda kebahagiaan seorang hamba adalah dia paham agama Allah Azza wa Jalla. Faqala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi orang itu, Allah memahamkan urusan agamanya. Siapa yang paham agamanya dia amalkan dengan baik, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada orang itu. Kapan orang itu tidak mau tahu agamanya, tidak mempelajari agamanya, itu tanda bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang itu, dan sudah pasti perbuatannya adalah tidak baik orang itu yang tidak paham agamanya, yang tidak mau mengamalkannya. Wa subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.